Di masa pandemi COVID-19 yang belum mereda saat ini, tidak jarang kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, apalagi dengan situasi ekonomi yang serba sulit saat ini. Dari harga BBM yang menaik, kemudian adanya risiko kehilangan pekerjaan, termasuk dengan biaya-biaya lainnya. Katakanlah biaya untuk menyekolahkan anak, atau biaya rumah sakit, dan biaya-biaya lainnya. Tidak adanya ketersediaan dana, baik dalam bentuk tabungan, giro, biaya deposito, atau investasi, atau termasuk aset-aset yang bisa kita cairkan atau kita likuidasi, sehingga menyebabkan kita kemudian harus memutar otak untuk mencari dana segar dalam bentuk pinjaman. Pinjaman ini bisa kepada pihak-pihak seperti perbankan atau pihak-pihak lainnya. Namun, tidak jarang maksud kita untuk mengajukan pinjaman kepada pihak bank belum tentu disetujui, bisa karena faktor-faktor misalnya tidak ada jaminan bagi pihak bank bahwa kita dapat menyelesaikan atau melakukan pembayaran atas pinjaman kita kepada pihak bank, atau seperti profesi lawyer atau pengacara, termasuk mungkin TNI Polri, itu dikategorikan oleh pihak bank sebagai high risk, di mana bank sulit untuk memberikan pinjaman dengan alasan bank itu mempunyai risiko tinggi apabila memberikan pinjaman kepada kita. Hal ini kemudian memberikan peluang bagi para rentenir, atau dalam beberapa daerah disebut dengan lintah darat, menjadi peluang bagi para rentenir untuk mendapatkan keuntungan atau cuan dengan mencari nafkah dengan cara membunganya uang kepada orang lain, termasuk kita yang sedang membutuhkan uang. Di sini biasanya bunga yang dikenakan oleh rentenir itu relatif sangat tinggi, bisa dalam kisaran bunga 20-30% per bulan, bahkan untuk beberapa kasus itu ada yang lebih. Dan kalau kita tidak sanggup melakukan pembayaran, maka barang jaminan yang sebelumnya sudah kita berikan kepada rentenir tersebut itu bisa dijadikan milik dari rentenir atau dijual kepada orang lain meskipun tanpa persetujuan kita selaku peminjam atau debitur dari si rentenir. Pertanyaannya, apakah dalam hal ini terhadap rentenir dapat diajukan upaya hukum secara pidana dengan melaporkan rentenir tersebut kepada pihak kepolisian karena mengenakan bunga terlalu tinggi atau menjalankan praktik sebagai bank gelap? Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan tersebut, saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan dua hal. Pertama, apakah dengan mengenakan bunga tinggi itu dapat menjadi alasan sehingga kita bisa melaporkan rentenir tersebut kepada pihak kepolisian, dan yang kedua, apakah pihak rentenir tersebut itu menjalankan praktik bank gelap sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, dengan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun atau paling lama 15 tahun dan denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah atau maksimal 200 miliar rupiah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas satu persatu terkait pertanyaan tersebut. Pertama, apakah terhadap pihak rentenir bisa diajukan upaya hukum secara pidana dengan melaporkan pihak rentenir tersebut kepada pihak kepolisian karena mengenakan bunga terlalu tinggi? Perlu saya sampaikan di sini, ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia itu menganut azas kebebasan berkontrak. Artinya, selama peminjam atau kita yang membutuhkan uang dan pihak rentenir sepakat dalam perjanjian utang piutang tersebut, maka perjanjian utang piutang tersebut itu sah secara hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sini, terhadap pihak rentenir itu tidak dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian, walaupun dalam hal ini pihak rentenir itu mengenakan bunga yang terlalu tinggi kepada kita selaku peminjam. Pertanyaan kedua, apakah terhadap pihak rentenir dapat dikategorikan telah menjalankan praktik bank gelap sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun atau paling lama 15 tahun penjara dan denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan maksimal 200 miliar rupiah. Kalau kita mengacu pada pasal 46 ayat 1 Undang-Undang Perbankan tersebut,
Yang dilarang hanyalah kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Sedangkan dalam hal ini, pihak rentenir itu hanya menjalankan kegiatan itu menyalurkan dana kepada masyarakat. Jadi, artinya di sini pihak rentenir tidak dapat dikategorikan atau tidak dapat dikualifikasikan sebagai sedang menjalankan kegiatan bank gelap. Kecuali dalam menjalankan praktek untuk melakukan penagihan kepada kita selaku peminjam, pihak rentenir itu melakukan intimidasi, pengancaman atau mempermalukan kita selaku peminjam. Di sini ada upaya hukum yang bisa kita lakukan, misalnya dengan melaporkan pihak rentenir tersebut karena melakukan intimidasi atau pengancaman, termasuk upaya hukum lainnya seperti pencemaran nama baik, dengan catatan tindakan yang dilakukan rentenir tersebut itu dilakukan dengan maksud mempermalukan kita, dan di sini kita selaku pihak peminjam itu merasa dirugikan dengan ada tindakan dari si rentenir yang mempermalukan kita kepada orang lain. Namun ada hal-hal yang perlu menjadi catatan kepada pihak rentenir. Ada risiko hukum di sini apabila si rentenir kemudian melakukan penjualan barang jaminan secara langsung kalau barang jaminan utang sebelumnya belum diikat sebagai jaminan utang. Misalnya, kalau barang jaminan utang dari si peminjam tersebut itu berupa tanah dan bangunan atau bangunan rumah, itu sebelumnya belum diikat hak tanggungan atau HT, atau kalau barang jaminan dari si peminjam tersebut berupa kendaraan motor, misalnya dalam bentuk mobil atau sepeda motor, belum diikat fidusia. Jadi di sini ada risiko hukum kepada pihak rentenir kalau melakukan penjualan tanpa sebelumnya diikat dalam bentuk hak tanggungan atau fidusia atau barang jaminan gadai atau hipotek dan barang jaminan lainnya. Kecuali setelah si peminjam tersebut wan prestasi atau ingkar janji atau tidak mampu melakukan kewajibannya untuk membayar utang-utangnya kepada si rentenir, kemudian si rentenir mengajukan upaya hukum secara perdata, misalnya dengan mengajukan gugatan wan prestasi atau ingkar janji, dan selanjutnya apabila gugatan tersebut itu dikabulkan oleh majelis hakim, kemudian si rentenir tersebut itu mengajukan upaya hukum eksekusi kepada pihak pengadilan, dan kemudian apabila peminjam tersebut atau si debitur tersebut tidak melakukan pembayaran utang-utangnya, selanjutnya barang yang telah dieksekusi tersebut itu kemudian dilelang atau dijual, dan kemudian hasil dari lelang atau hasil dari penjualan terhadap barang jaminan tersebut itu kemudian dijadikan sebagai pelunasan atau pembayaran utang dari si peminjam kepada si rentenir. Demikian dari saya. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.